Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel berhasil mengamankan narkoba jenis sabu seberat 21,9 kg hasil dari operasi Antik Intan 2024. Kuatkan sinergitas Forkopimda Kalimantan Selatan bersama TNI Polri menggelar olahraga bersama. Di Kota Martapura, Kabupaten Banjar, terdapat pengrajin berbahan fukaha yang dibuat berbagai macam aksesoris, mulai dari gelang, cincin, hingga tasbih. Selamat pagi pemirsa Banua, berjumpa lagi dalam iNews Kalsel, program berita dan informasi iNews Banjarmasin. Ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda dalam iNews Kalsel hari ini, Rabu 5 Juni 2024. Bersama saya Dini Hajara, inilah iNews Kalsel seutuhnya. Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel berhasil mengamankan narkoba jenis sabu seberat 21,9 kg. Hasil dari operasi Antik Intan yang berlangsung selama 14 hari, sejak tanggal 17 hingga 30 Mei 2024. Selain sabu, polisi juga mengamankan narkoba jenis lainnya seperti ekstasi hingga obat daftar G. Narkoba jenis sabu seberat 21,9 kg berhasil diamankan jajaran Polda Kalimantan Selatan. Hal ini terungkap saat digelarnya rilis sekaligus pemusnahan barang bukti narkoba hasil dari operasi Antik Intan yang berlangsung selama 14 hari sejak tanggal 17 hingga 30 Mei 2024 di Aula Bayangkari Selasa siang. Selain sabu, polisi juga mengamankan ekstasi sebanyak 2.569 butir, serbuk ekstasi 47,06 gram, karnopen 9.386 butir, psikotropika 2.135 butir, serta daftar G sebanyak 2.000 butir. Semua barang bukti ini langsung dimusnahkan dengan cara di blender. Direktur Reserse Narkoba Polda Kalsel, Kombes Pol Kelana Jaya mengatakan, dari operasi kali ini pihaknya juga mengamankan 332 tersangka. 22 tersangka diringkus di Tres Narkoba Polda Kalsel dan 310 tersangka sisanya oleh Satuan Reserse Narkoba Polres jajaran. Intinya bahwa pemusnahan yang kita lakukan ini memang ya alhamdulillah hasil dari hanya 14 hari. Tapi itu semua kami merasa memang masih kecil yang bisa kami lakukan. Karena saya yakin masih banyak yang berkeliaran di sana. Oleh karena itu kita perlu partisipasi dari seluruh warga Kalimantan Selatan agar Direktorat Narkoba Polda Kalimantan Selatan ini bisa terus melakukan pengungkapan. Turut hadir mewakili Gubernur Kalsel pada rilis ini, staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia Husnul Khotimah. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, iNews melaporkan. Hujan yang mengguyur wilayah Kabupaten Banjar beberapa hari terakhir membuat para petani menjadi was-was. Hal itu lantaran padi yang sudah mereka tanam menjadi tenggelam dan terancam mati jika debit air terus naik di sawah mereka. Intensitas hujan yang cukup tinggi mengguyur wilayah Kabupaten Banjar beberapa hari terakhir. Hal itu membuat para petani yang ada di wilayah Martapura Timur menjadi was-was. Pasalnya saat ini sebagian padi mereka yang baru selesai ditanam menjadi sebagian tenggelam dan terancam mati akibat air di sawah mereka terus alami kenaikan akibat hujan deras yang mengguyur. Salah seorang petani mengatakan padi miliknya sudah tenggelam selama 4 hari. Ia khawatir jika air tak kunjung surut maka padi miliknya akan mati. Sedangkan bibit padi yang ia miliki tinggal sedikit. Jadi amanya tenggelam itu bilang Habis dah. ada jadi ya Bu Mak? Dah. Banyak lah sudah kalau bertanam semalam. Banyak lah tuntung. Parak tuntung. Mbah, Oh, ini hujan terus lah. hujan terus. Petani berharap pemerintah Kabupaten Banjar dapat memperhatikan para petani, terutama pada saat musim tanam seperti ini.
Dari Kabupaten Banjar, Sairi iNews melaporkan. Kuatkan sinergitas Forkopimda Kalimantan Selatan bersama TNI Polri menggelar olahraga bersama. Informasinya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel. Indonesia Open 2024 live iNews Premium Sports. Today's officials are from Germany, led by outstanding goal for you. It's Ronaldo. Sensational. Oh, that's wonderful. It is a stunning finally unleashed and finally free to turn up all. UEFA Euro 2024 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sports. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Bekerja keras, error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar. iNewsroom Senin sampai Jumat. Terendam banjir, longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami. Belasan mualaf di Kabupaten Tanah Laut mengucapkan kalimat syahadat sekaligus mendapat sertifikat mualaf dari kantor Kementerian Agama Tanah Laut Jumat sore. Pemberian sertifikat dan pembacaan 2 kalimat syahadat ini diinisiasi penyuluh agama Islam dan kantor urusan agama Kecamatan Plehari dengan tujuan untuk mempermudah para mualaf mengurus dokumen kependudukan. Inilah suasana saat 17 mualaf di Kabupaten Tanah Laut kembali mengucapkan 2 kalimat syahadat dibimbing pelaksana harian Kepala Kantor Kemenak Tala Muhyiddin di Majelis Taklim Rizki Al-Zikro Plehari Jumat sore. Acara turut disaksikan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Bimas Islam Kantor Kemenak Tala Hamsani dan Koordinator Penyuluh Kabupaten Tanah Laut Yana Marliana. Belasan mualaf ini sebelumnya sudah membacakan kalimat syahadat saat berpindah dari agama sebelumnya. Namun mereka belum memegang sertifikat mualaf yang dikeluarkan kantor Kemenak. Agar para mualaf ini memperoleh sertifikat, maka penyuluh agama Islam Tala dan kantor urusan agama Kecamatan Plehari memfasilitasi pemberian sertifikat tersebut, dan sebelum menerima sertifikat mereka dibimbing lagi membaca syahadat. Ketua Persatuan Islam Tionghoa Indonesia PT mengucapkan terima kasih kepada Kemenak Tala, penyuluh dan bimas Islam yang sudah melaksanakan acara ini sehingga para mualaf mendapatkan sertifikat. Menurutnya selain sebagai bukti keabsahan sudah memeluk agama Islam, sertifikat tersebut juga dapat mempermudah mengurus dokumen kependudukan. Yang telah memfasilitasi kami pada hari ini
yaitu membantu dalam rangka perislaman teman-teman mualaf kami, yang mana setelah ini menurut arahan dari pihak Kementerian Agama tadi, kami akan melakukan pembinaan. Saya sangat bangga dan bersyukur warga kita yang mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah SWT, sehingga prosesi pada hari ini berjalan dengan baik. Ya, mudah-mudahan ke depan dari para penyuluh kita untuk berdakwah. Setelah mengucapkan kembali 2 kalimat syahadat, masing-masing mu'alaf menandatangani sertifikat dan dokumen lampiran sertifikat diikuti dengan tanda tangan dari PLH Kepala Kemenak Tala serta Ketua PT Tala. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tingginya angka pengangguran di Kabupaten Tanah Bumbu membuat pemerintah kabupaten prihatin. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ada sekitar 16.000 pengangguran yang tercatat, sehingga beragam upaya ditempuh, salah satunya pelaksanaan Job Fair 2024. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, angka pengangguran di Kabupaten Tanah Bumbu mencapai 16.000 orang. Guna menanggulanginya, beragam upaya ditempuh Pemkab. Salah satunya pelaksanaan Job Fair 2024 di Taman Education Park selama 3 hari terhitung sejak 3 hingga 5 Juni 2024. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tanah Bumbu, Kadri Mandar melaporkan, sebanyak 217 lowongan kerja disediakan oleh 21 perusahaan yang berpartisipasi dalam Bintan Job Fair 2024. Pelaksanaan Job Fair yang dilakukan ini merupakan kali kedua di tahun 2024. Sebelumnya Pemkab Tanbu telah melakukan Job Fair tahun 2022 pasca pandemi. Ia menyebut dengan kondisi tersebut pemerintah kabupaten sangat prihatin dan berusaha menempuh beragam upaya. Di antaranya melalui kegiatan Job Fair ini. Diharapkan langkah ini mampu mengurangi permasalahan pengangguran. 16.500 orang, apa yang disampaikan oleh BPS. Maka pada hari ini kita semua SKPD berhadir, pemerintah daerah Kabupaten Tanah Bumbu berusaha untuk mengatasi angka pengangguran melalui Job Fair yang dilaksanakan. Sementara itu, Asisten Perekonomi Pembangunan Setkap Tanah Bumbu, Erianto Rais mengatakan, Job Fair ini dimaksudkan agar semua korporasi di Tanah Bumbu juga dapat lebih mengoptimalkan para tenaga kerja lokal. Ia menjelaskan di Kabupaten Tanah Bumbu tingkat kesempatan kerjanya meningkat hingga 94,56%. Kemudian tingkat partisipasi angkatan kerja yang mencapai 67,55%. Merupakan salah satu bentuk implementasi dan komitmen pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berkolaborasi dengan instansi terkait perguruan tinggi pihak swasta secara terpadu. Dalam Job Fair ini berbagai posisi loker tersedia, mulai dari posisi front office, housekeeping, billboy, driver, admin, desain grafik, welder, hingga security. Disebutkan juga berdasarkan data BPS Tanah Bumbu, angka tingkat pengangguran terbuka di Tanah Bumbu terus mengalami penurunan yang signifikan setiap tahunnya. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Bapeda Litbang Tanah Bumbu serta pejuang literasi Tanbu, Pelita berhasil menjuari kategori SKPD dan kategori masyarakat Lomba Inovasi. Penganugerahan pemenang diserahkan Sekretaris Daerah Ambosaka, didampingi Asisten Pemerintahan sekaligus juri Eka Saprudin. Ajang Tanah Bumbu Innovation Award atau TIA yang diinisiasi pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Bapeda Litbang Kabupaten dilaksanakan di salah satu hotel ternama di Batu Licin Senin siang. Hal ini dalam rangka untuk membuat aksi perubahan pelayanan berupa terobosan melalui peluncuran aplikasi. Sistem ini guna mempermudah dan efisiensi pelayanan publik. Nantinya akan dibangun sebuah sistem yang terintegrasi ke satu sistem.
Penganugerahan pemenang diserahkan Sekretaris Daerah Ambosaka didampingi Asisten Pemerintahan sekaligus Juri Eka Saprudin, Asisten 3 Narni, serta Kepala Bapedalitbang Tanah Bumbu Andi Anwar Sadat. Untuk kategori SKPD juara 1 diraih Bapedalitbang, juara 2 disabet Disduk Capil, dan juara 3 kembali dimenangkan Bapedalitbang. Sedangkan untuk kategori masyarakat atau umum, juara 1 Pejuang Literasi Tanah Bumbu, juara 2 SMKN 2 Simpang 4, dan juara 3 SMK Muhammadiyah Kusan Hilir. Sekda Ambosaka sempat mengkritisi jika langkah ini agak terlambat. Menurutnya penganugerahan inovasi ini adalah sesuatu yang urgen dan aktual karena melalui terobosan ke depannya Tanah Bumbu akan cemerlang. Sebuah strategi guna memacu pelayanan yang lebih baik sejalan dengan pelayanan yang diberikan. Ya, karena tadi beberapa penilaian eksternal itu kita dianggap agak lamban memberikan pelayanan yang khususnya yang perlu dipercepat. Ya. Jadi kalau saya tadi istilahnya yang bisa dipercepat, kenapa mesti diperlambat? Ya, sehingga untuk mengantisipasi itu perlu strategi, perlu inovasi. Sehingga kalau yang tadinya 1 minggu itu dipercepat jadi 2 hari misalnya. Yang tadinya itu perlu 5 meja, cukup 1 meja aja selesai. Penganugerahan ini merupakan ajang mencari inovator inovasi daerah yang punya potensi untuk membuat sebuah perubahan atau solusi, sehingga permasalahan yang ada di lingkup pemerintahan maupun masyarakat bisa teratasi dengan mudah. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Guna menguatkan sinergitas, Forkopimda Kalimantan Selatan bersama TNI Polri menggelar olahraga bersama di lapangan apel Mako Hasan Basri, Lanal, Banjarmasin, Selasa pagi. Berbagai kegiatan turut mengisi acara yang diikuti ratusan peserta ini, mulai dari goes hingga lomba panahan. Forkopimda Kalimantan Selatan bersama TNI Polri menggelar olahraga bersama di lapangan apel Mako Hasan Basri, Lanal, Banjarmasin, Selasa pagi. Acara yang diikuti ratusan peserta ini diawali goes dengan rute start dari Mahligai Pancasila dan finish di Mako Lanal, Banjarmasin. Kegiatan dilanjutkan dengan senam SKJ 88 dan berbagai lomba, salah satunya lomba panahan. Gubernur Kalsel Sahbirinor mengatakan kegiatan olahraga bersama ini rutin digelar pemerintah provinsi bersama Forkopimda Kalsel dan instansi vertikal serta masyarakat. Ia berharap kegiatan ini dapat terus menjaga kekompakan dari berbagai sektor di Kalsel agar dapat menyukseskan pembangunan di Banua. Menjaga kekompakan di dalam khususnya kita semua adalah abdi masyarakat negara untuk sama-sama bisa sukses dalam menjalankan pembangunan dari berbagai sektor seluruhnya. Pemimpin dan rakyat, kemudian Forkopimda bersama instansi terkait dan lainnya kita bergerak bersama. Hari ini kita lambangkan dengan berolahraga bersama. Olahraga bersama TNI Polri dan Forkopimda Kalsel ini rutin dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. Dan kali ini yang mendapat giliran sebagai tuan rumah yakni Lanal Banjarmasin. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, iNews melaporkan. Di Kota Martapura, Kabupaten Banjar, terdapat pengrajin berbahan PKH yang dibuat berbagai macam aksesoris, mulai dari gelang, cincin, hingga tasbih. Informasi selengkapnya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel. BWF Asian Tour 2024 live exclusive only on iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya
di iNews. Today's officials are from Germany, led by outstanding goal for you. It's Ronaldo. Sensational. Oh, that's wonderful. It is a stunning finally unleashed and finally free to turn up all. UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sports. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Istilah apalagi? Error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar. iNewsroom Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. Terendam banjir. Jatuhan. Longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa. Kembali berkembang tumbang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Pemirsa, Anda masih di iNews Kalsel. Kayu atau buah fukaha menurut sejarah merupakan jenis tumbuhan yang pernah menjadi bagian dari kemukjizatan para nabi, serta pernah dijadikan Rasulullah sebagai tasbih. Di Martapura, tumbuhan fukaha ini dibuat berbagai macam aksesoris oleh para pengrajin setempat, mulai dari gelang, cincin, hingga tasbih. Kerajinan kayu atau buah fukaha menjadi salah satu kerajinan tangan yang digeluti masyarakat di Martapura. Meski kerajinan tangan berbahan fukaha ini tidak se-booming dulu, namun kerajinan ini dinilai berjalan stabil. Dari tahun ke tahun permintaan tidak menurun. Permintaan datang dari berbagai penjuru tanah air bahkan hingga ke negeri Arab. Tak sebatas dibuat tasbih, fukaha yang menurut sejarah merupakan jenis tumbuhan yang pernah menjadi bagian dari kemukjizatan para nabi, serta pernah dijadikan Rasulullah sebagai tasbih ini juga dibuat kerajinan lainnya, seperti gelang, kalung, cincin, dan aneka cindramata lainnya. Anang Mahli, warga desa Pekauman Dalam, Martapura Timur, Kabupaten Banjar, mengaku dalam sehari ia mampu membuat ratusan gelang dan tasbih, serta aksesoris lainnya berbahan buah fukaha. Berbagai macam motif dibuat olehnya untuk menarik minat pembeli. Bahkan di era digital ini dimanfaatkannya untuk memasarkan hasil produksi kerajinan tangan miliknya. Selain menjual secara online, ia juga menyuplai di sebuah toko galeri khusus menjual aksesoris dari bahan fukaha. Paling online, paling jual di toko. Udah bos, masuk. Motif apa dong banyak dicari orang sini nih? Tasbih, tulangan, amor, piramid. Selain diyakini sebagai tumbuhan yang memiliki tuah, fukaha juga dianggap bermanfaat untuk kesehatan. Bahkan menurut sebagian dipercaya dapat menghindarkan dari bahaya musibah. Dari Kabupaten Banjar, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, selain dikenal sebagai kota Serambi Mekah, kota Martapura juga dikenal sebagai kotanya Intan dengan berbagai jenis permata yang berkualitas. Tak heran sejak dulu di ibu kota Kabupaten Banjar ini banyak didapati para pengrajin pembuat batu mulia yang piawai, hasilkan permata berkilau.
sudah tidak diragukan lagi, pembuatan permata dengan kualitas terbaik berada di Kota Martapura, Kabupaten Banjar. Para pengrajin batu permata di Kota Martapura hingga kini masih bertahan dengan menggunakan alat tradisional sejak puluhan tahun lalu. Dengan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki, para perajin batu mulia ini mampu menghasilkan kilauan berlian yang mampu memikat mata siapa saja yang melihatnya. Tak heran batu mulia asal wilayah ini sudah menjadi incaran para wisatawan yang berkunjung. Hasil olahan batu mulia yang dikerjakan oleh perajin ini sepenuhnya bisa didapat di pertokoan Cahaya Bumi Selamat yang terletak di jantung Kota Martapura. Dalam sehari itu dapat berapa biji? 20 bijian. 20 biji permata kan? Dijualnya kemana? Di pasar ini bang, kadang-kadang online macam-macam batu. Kalau dari sini akek kecubung. Dari luar negeri ada jual? Ada jual. Dari mana? Biasanya dari Sri Lanka atau Cina. Pertokoan Cahaya Bumi Selamat merupakan ikon sebagai pusat penjualan berbagai jenis permata di Kalimantan Selatan. Bahkan untuk menjamin kualitas batu mulia yang diolah dan dijual di tempat ini, terdapat lembaga pengembangan dan sertifikasi batu mulia, penjamin keaslian batu yang hanya ada di Martapura. Beragam produk unggulan mulia dari batu biasa hingga batu mulia yang menawan tersedia di pertokoan ini. Harganya pun ditawarkan dengan berbagai tingkatan, dari harga puluhan ribu hingga miliaran rupiah. Ada batu safir, ada merah ruby, ada yakut, ada kecubung. Kan kalau khas sini kan kecubung, sini kecubung itu bermacam-macam. Ada kecubung air, ada kecubung kopi, ada kecubung teh. Sampai berlian ada jual bang? Ada jual berlian. Oke. Dari semua jenis itu mah yang paling mahal jenis apa? Safir biasanya. Safir. Biasa. Safirnya safir Sri Lanka. Ada dijual di sini juga dari luar bang lah? Ada juga. Selain dari Sri Lanka dari mana aja lagi kalau batu luarnya mah? Ada yang dari Kolombia, kayak jambrut kan Kolombia ya pak. Karena kan di sini terkenal banyak intan, berbagai macam jenis, mulai dari dari lokal sampai luar negeri. Oke. Untuk harganya gimana mas di sini mas? Alhamdulillah sangat ramah kantong. Tadi kita lihat mulai harga 50.000 sampai yang harga jutaan. Selain menjual berbagai jenis batu permata, di pertokoan ini juga terpampang pernak-pernik khas Kalimantan, seperti mandau, air guci, dan souvenir lainnya yang bisa dibeli untuk oleh-oleh atau cindera mata. Dari Kabupaten Banjar, Sairi, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Sesaat lagi kami akan bergabung dengan iNews Jakarta. Saya Dini Hajara dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian pian sobratan dan sampai jumpa.